Shalom, selamat malam. Malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 28 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Catherine dan Pendeta Jonathan Guntaraf dengan judul Kristus Menggenapi Hukum. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan-Mu tetap menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam buku Matius 5 ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kristus sendiri menggenapi hukum Allah melalui kehidupannya yang penuh dengan penurutan. Ia sama sekali tidak menghancurkan hukum itu. Dalam Matius 5 ayat 18, Kristus mengatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Kristus dengan tegas menegaskan bahwa objek agung dari hukum Allah harus selalu diingat, yaitu untuk mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun, Ia ingin para pengikutnya untuk saling mengasihi seperti penafsiran dunia mengenai kasih yang egois atau sentimental. Untuk menjelaskan kasih yang Ia sebutkan, Kristus memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Perintah baru ini bukan untuk mengambil tempat dari 10 hukum, tetapi untuk memberikan kepada orang-orang percaya sebuah contoh apa artinya kasih sejati itu yang sungguh tidak egois, yakni satu kasih yang belum pernah disaksikan sebelumnya di bumi ini. Dalam pengertian ini, perintahnya mungkin digambarkan sebagai suatu yang baru. Kristus meminta mereka bukan hanya supaya saling mengasihi, tetapi supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebagaimana dalam Yohanes 15 ayat 12. Secara tegas, kita dapat melihat lagi satu bukti bahwa bagaimana Kristus meninggikan hukum-hukum Bapanya. Penurutan mengungkapkan kasih seperti itu. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sama halnya, jika kita mengasihi umat Allah, maka kita pun mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Hanya dengan tinggal di dalam Kristus sajalah kita dapat membuat penurutan yang tulus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Katanya, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita tetap tinggal di dalam Yesus dengan menyerahkan sepenuhnya hati kita kepadanya, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah penurutan akan hukumnya. Kita tunduk kepala.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya renungan kami ini boleh senantiasa membuat hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.